Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Pandi Kumara, Kapolres Bantaeng hafizahullah ta'ala, sahabat kami insyaallah yang selalu kami doakan dimanapun berada, beliau dan keluarga sudah seperti keluarga insyaallah. Lama saya bersama beliau, banyak kegiatan di Makassar kita inisiasi bersama, 2 musola kita bangun di sana, termasuk alhamdulillah salah satu musola yang kita sudah rutinkan Jumatan. Sudah hampir setahun Pak Kapolres, ya izin. Teman-teman saya alumni Madinah, alumni Sudan bergantian, sampai teman-teman heran. Dia bilang ada musola kecil, kami gantian ke sini. Hanya karena saya ngaturin. Ya. Saya bilang kapan lagi ngisi di tempat polisi seperti ini. Ya. Jadi musola kecil yang ngisi S2, S3 alumni Madinah, alumni Sudan. Heran teman-teman. Ya, saya bilang ngisi, pokoknya harus ngisi di sini. Yang ini salah satu musola yang saya bangun dengan Pak Andi Kumara, Kapolres Bantaeng. Masjid-masjid lain gak dapat jadwal kami, tapi musola presisi ini, ya, itu kebagian semua. Ya. Cuman Pak Hasan itu gak tahu bahwa yang isi itu alumni Madinah, alumni Sudan, alumni Azhar, Mesir, S2, S3 Pak Kapolres. Yang masjid-masjid besar gak kebagian jadwal mereka, tapi karena teman saya panggil semua ke situ. Berkahnya kita bangun musola ini, alhamdulillah. Orang-orang BNI pada ke situ, orang-orang dari MTC, Pak Kapolres, tukang-tukang beca. Kadang-kadang memulai sesuatu itu sederhana ya. Saya selalu mengambil inspirasi beliau. Mulai aja dulu ya. God teman-teman. Selokan. Ya. Ada tiang yang menghalangi besar, nggak apa-apa, masuk aja di masjid. Ya. Ditongkrongi tiap malam. Jadi saya masya Allah ya. Kalau saya mau flashback kisah bangun musola ini luar biasa. Iya. Saya datang kadang-kadang malam melihatin tukang, terus besok pagi sudah dapat lagi fotonya, beliau sudah ada lagi di situ. Subhanallah. Kebaikan-kebaikan yang sederhana seperti ini dikerjakan. Kita nggak tahu teman-teman, di kebaikan mana Allah habiskan nyawa kita, di kebaikan mana Allah angkat nyawa kita, kita nggak tahu. Maka kata para ulama, cara terbaik untuk husnul khotimah, terus aja berbuat kebaikan. Alam nasyrah laka sadrak. Ya, di ujung ayatnya fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau sudah selesai dengan satu kebaikan, pindah ke kebaikan yang lain. Itu cara husnul khotimah terbaik Pak Kapolres. Supaya kemudian kita bisa mengakhiri jabatan dengan baik, supaya yang babinsa-babinsa dan seterusnya, supaya para pejabat semuanya yang kemudian mau mengakhiri masa tugasnya dengan baik, mau mengakhiri hidup dengan baik. Sederhana rumus hidup Allah kasihkan, fa idza faragta fansab. Kalau sudah selesai satu kebaikan, pindah ke kebaikan yang lain. Makanya ayatnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya. Pak, mau jadi polisi, mau jujur, mau tidak jujur, sama Pak, akan diadili di hadapan Allah. Mau hidupnya lurus bahagia atau bengkok-bengkok bahagia, sama Bapak Ibu sekalian. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua kita akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan amalan. Mau jadi polisi yang baik, mau jadi polisi yang buruk, sama Pak. Mau polisi yang sholat atau polisi yang gak sholat, sama. Semua akan berdiri depan Allah sendiri-sendiri. Gak boleh kemudian mengharapkan bantuan orang lain. Gak bisa Pak. Sendiri-sendiri disidang dulu sama Allah. Memang kita kira kita gak akan disidang. Disidang semua Pak. Kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Farda itu sendiri. Pak Kapolres gak bisa bilang saya ada Pak Kapolda atasan saya. Gak bisa. Berdiri depan Allah, tanggung jawab sendiri. Ngapain pas jadi Kapolres? Berdiri depan Allah, tanggung jawab sendiri. Sudah nolong berapa banyak orang pas jadi Kasat Lantas di Makassar. Ustadz Faroz berdiri depan Allah, ngasih tahu, saya nggak boleh bilang ini guru saya ya Allah, ini syekh saya di Sudan, ini guru saya waktu di Madinah ya Allah. Nggak bisa Pak. Semua berdiri satu persatu.
Yang baik dapat yang baik, yang buruk tanggung jawab. Kalau yang baik-baiknya ini menolong kita, akhirnya yang buruk dihilangkan Allah. Makanya para ulama mengatakan, perbanyak berbuat kebaikan. Kamu nggak tahu kebaikan yang mana yang menghapus dosa-dosa. Makanya dalam ayat surah Hud, Pak, perhatikan, innal hasanat, kata Allah, sesungguhnya kebaikan-kebaikanmu yudhibna sayyiat, menghapuskan dosa-dosamu. Perbanyak aja buat baik, Pak. Silaturahim, beri makanan, Jumat berkah yang tadi. Saya mau dimasukin grup ya. Kalau saya masuk grup, saya kasih tausiah nanti di dalam, nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Iya. Nanti dinasihatin Pak polisi-polisi di dalam. Iya. Jumat berkah, bagi berkahnya itu semua bisa ngapusin dosa-dosa masa lalu, Pak. Mungkin ada sholat yang bolong dulu, Pak, waktu tugas. Mungkin ada, mohon maaf, kalimat-kalimat yang menyakiti waktu dulu tugas. Mungkin ada lisan yang tidak terjaga waktu. Banyak berbuat kebaikan. Kata Allah, ini Al-Quran, Pak. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikanmu yudhibna sayyiat, menghapus dosa-dosamu. Ya. Jadi Ustadz, kenapa saya berbuat baik? Motivasinya jangan karena saya mau dapat pahala. Jangan, Pak Kapolres. Itu semangatnya kurang. Kenapa Anda berbuat baik? Karena saya punya banyak dosa, Ustadz. Saya mau hapusin dosa-dosa saya dengan kebaikan. Jadi kalau nolong orang tuh, Pak, bukan lagi mau dapat pahala, mau ngapusin dosa, Pak. Coba angkat tangan yang punya dosa, Pak, di sini. Selain saya. Kamu punya dosa gak? Punya, ya udah. Katakan, coba angkat tangan. Punya dosa semua, Pak? Ya. Mau dihapusin dosanya? Ayatnya tadi, banyak berbuat kebaikan, Pak. Banyak berbuat. Tapi ya jangan buat kebaikan terus nanti bikin dosa lagi. Ya enggak kayak gitu juga rumusnya. Tapi kalau pernah merasa punya dosa, punya khilaf, punya salah, mau diperbaiki Allah. Hud ayat 110. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan yang kamu kerjakan menghapuskan dosa-dosamu di masa lalu. Allah Maha baik, Pak. Umar bin Khattab itu mantan pembunuh. Siapa yang enggak kenal Umar? Tapi siapa yang sangka sekarang kuburannya samping baginda Rasulullah di Madinah. Kalau kita umroh, Bapak Ibu sekalian, saya baru pulang umroh nih, baru 2 hari saya dari sini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pindah geser dikit, Assalamualaikum ya Abu Bakrin. Geser dikit, Assalamualaikum ya Umar. Kalau Abu Bakar orang lurus, Pak, pedagang kaya raya, kena Rasulullah masuk Islam. Tapi Umar, berapa ratus orang dibunuh oleh Umar. Tapi orang kalau udah hijrah, Bapak Ibu sekalian, siapa yang nyangka? Di Makassar ada supporter, Pak, nakalnya luar biasa, Denguki namanya. Saya menjadi salah seorang yang Allah titipkan perantara hijrah supporter PSM. Banyak, Pak. Alhamdulillah PSM tahun lalu juara, Pak. Saya bilang sama Denguki waktu saya kasih hijrah, saya bilang tunggu aja, dunia dapat, akhirat dapat. Baru hijrah di Februari 2019, juara Piala Indonesia PSM. Tidak lama setelah PSM juara Piala Indonesia, Pak, berangkat umroh Denguki. Lewat salah seorang jamaah saya yang punya travel waktu itu. Tidak lama 2021, Covid dan seterusnya. 2022 ketemu lagi. Dia bikin warkopnya yang tadinya, mohon maaf, Pak, kalau PSM kalah jalan beruang, nggak ada yang berani lewat depan rumah Denguki. Katanya botol pecah, kaca pecah, batu lempar kanan kiri, mobil-mobil dihancurin, wasit dipukul, mabok. Denguki. Anda bisa cek Laskar Ayam Jantan. Ada itu video-videonya. Sekarang kerjanya apa, Pak? Bagi-bagi Quran, Enrekang, Sopeng, Tanah Toraja. Kemarin bahkan sampai ke Lubuk Banggai, naik motor bagi Quran. Anda bisa cek Instagramnya. Gampang, Pak, centang biru. 100 ribu lebih followersnya. Allah kalau kasih hidayah, Pak, masa malu sama Denguki, masa mau kalah sama Denguki? Yang katanya apa? Saya ini Ustadz cuma mau bagi-bagi Quran, Ustadz, banyak dosa saya, Ustadz. Ustadz minta guru ngaji, Ustadz, ayo Ustadz minta Quran, saya kirim. Tiap kali selesai laporan, Ustadz, izin Ustadz, sekarang saya di sini, Ustadz, saya di sini. Bawa Quran, Ustadz, ini anak-anak yang membutuhkan, bawa Quran. Ya, difoto-fotoin ke saya, bahkan perjalanan-perjalanannya. Dia bawa Quran sampai di daerah, bawa mobil, mobilnya masuk ke
Mobil Agia bawa Quran ratusan. Ya. Subhanallah. Nih, bagi Quran dengan anak-anak kecil, Pak. Nengoki Pak Kapolres. Ya. Siapa yang kemudian nyangka, teman-teman? Tidak ada yang nyangka. Ayo berubah, teman-teman. Ya. Kita saat ini sudah harus menjadi polisi yang cari kebaikan, bukan lagi nunggu perintah. Dengerin, Pak, demi Allah, saya katakan, demi Allah, saya sumpah ini, kalau Anda hanya melaksanakan tugas di kepolisian, Anda orang yang paling rugi, Pak. Orang lihat seragam Bapak aja sudah gemetar, Pak. Segan, Pak. Kalau seragam ini dipakai untuk melaksanakan kebaikan, akan jauh lebih baik dengan hanya menggunakan seragam ini untuk melaksanakan kewajiban. Saya ulangi, Pak. Bukan melaksanakan kewajiban, menggugurkan kewajiban. Pakai seragam Bapak untuk banyak melakukan kebaikan. Jangan gunakan seragam ini hanya untuk menggugurkan kewajiban. Bukan tugas saya, Ustaz. Ya. Bukan lantas kemudian lihat ada orang yang kemudian mau diantar menyeberang. Bukan tugas saya, Ustaz. Bukan tugas saya. Pak, yang membuat Abu Jahal masuk neraka, yang membuat Abu Lahab masuk neraka, karena mengatakan bukan urusan saya. Orang yang paling buruk adalah ketika melihat ada orang yang bisa ditolong, lalu dia mengatakan bukan urusan saya. Itu orang yang paling buruk hatinya, Pak, kata Nabi. Dia mengatakan apa? Bukan urusan saya. Ada kakek-kakek mau ditolong menyeberang, bukan urusan saya. Ada tukang becak mengemis, gak bisa makan, bukan urusan saya. Ada perkelahian, bukan urusan saya. Tanya babinsanya. Mohon maaf, bukan kecamatan saya ini. Pak, itu ada orang tawuran, Pak. Kecamatan mana dia? Oh, kecamatan ini. Bukan kecamatan saya, bukan urusan saya. Ini orang yang paling buruk hatinya, Bapak Ibu sekalian. Jangan kita merasa bukan urusan saya. Kalau selama kita diberikan kesempatan kebaikan, ayatnya tadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba, Pak. Mana. Yang mana yang mau ditolong? Mana yang belum makan? Ini nih, Pak, ambil, Pak. Sedikit deh, Pak. 15.000 buat makan siang. Makan coto Al-Amin di situ depan masjid. Iya. Satu porsi 20.000 coto Al-Amin Bantaing itu. Makan ya, Pak. Iya. Syukur belikan nasi kuning, Pak, silakan, Bu. Makan. Iya. Berlomba-lomba dalam kebaikan, Bapak Ibu.